Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial tentang penggunaan Moodle. Kali ini kita akan kembali ke kelas yang telah kita buat, gitu ya. Jadi teman-teman kalau sudah login seperti biasa, bisa sebagai admin atau sebagai teacher. Lalu kemudian nanti pilih salah satu kelas yang akan kita kelola. Kali ini kita akan berdiskusi tentang memanfaatkan fitur ataupun plugin ataupun fitur ya yang ada di Moodle yang namanya adalah book begitu ya. Buku begitu. Nah, dengan book ini kita dimungkinkan untuk membuat halaman-halaman buku e-book, mungkin bisa dikatakan demikian gitu ya, e-book, di mana nanti bisa mencantumkan semua jenis konten ya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video begitu dalam satu kesatuan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang modul yang kita upload itu berupa file ya, biasanya filenya berupa PDF, PowerPoint begitu. Nah, sekarang kita juga bisa membuat modul yang tidak harus berupa file gitu ya, yang diuploadkan, tetapi kita mengautorinya ataupun membuatnya menggunakan langsung di Moodle-nya begitu. Dan ini tentu akan lebih memudahkan pengguna ataupun user ataupun para peserta didik kita untuk mengaksesnya dibandingkan dengan mendownloadnya si file-file tersebut. Mari kita praktikkan. Jadi sekali lagi masuk ke kelasnya, dan seperti biasa ya teman-teman, selalu aktifkan turn editing on gitu ya. Selalu masukkan turn editing on. Nah, kemudian kita pilih akan membuat bukunya itu di bab berapa. Misalkan saya akan membuat sekarang di bab ketiga ya, atau di topik 3 ini, karena ini masih kosong. Ini kita uji coba saja seperti biasa, add an activity or resources. Nah, kita akan pilih saat ini adalah book gitu ya. Book atau buku. Nah, di sini nanti kita akan, kalau kita lihat penjelasannya di sini ya, kita bisa menyiapkan reading material ya, bahan bacaan sebagai bahan pembelajaran mandiri para peserta didik, ataupun bisa menjadi sebuah handbook ya, dan bisa juga nanti ke depannya apabila hasil pekerjaan siswa itu kita display kepada, setelah kita menerima penugasan, misalkan kita display hasil dari portofolio para siswa ataupun para peserta didik. Tentu itu akan menarik. Nah, kita klik add ya, kita pilih book, lalu kemudian klik add. Seperti biasa, kita akan ngasih judul dulu tentang book ini ya. Jadi bukunya judulnya apa? Jadi misalkan saya ingin sekarang menulis tentang presiden pertama, misal ya, jadi tentang presiden pertama Indonesia. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, dari mulai appearance. Jadi ini dimungkinkan nanti ada chapter-chapter atau bab-bab ya. Babnya itu bisa dengan number atau dengan titik gitu ya, atau apanya. Kita number saja dulu. Style navigation image kita biarkan saja dulu. Sisanya kita bisa abaikan dulu ya. Nah, sekarang kita save and display. Jadi kita baru membuat judulnya. Nah, sekarang lalu Nah, sekarang setelah membuat judulnya, nah kita akan ditanya materinya ya, kontennya mau apa. Jadi misalkan sekarang saya akan buat bab 1 dulu ya, bab 1 pendahuluan misalkan. Nah, kemudian itu judulnya ya, jadi judul chapternya. Nanti kalau mau ada subjudul ataupun subbab, itu nanti tinggal dicentang. Jadi misalkan bab 1, nanti ada bab atau subbab 1.1. Nah, ini nanti kita bisa centang. Nah, berhubung ini belum ada bab pertamanya, maka ini jadi bab yang pertama. Nah, materinya tentang apa? Misalkan saya ingin masukkan berupa video ya, berupa video. Jadi ini dimungkinkan teman-teman untuk menambahkan video karena editornya sebetulnya sama. Di label, di page, dimanapun biasanya label teks editornya sama. Jadi dimungkinkan kita menambahkan video seperti ini gitu ya. Nah, misalkan ini saya ada video gitu ya, jadi halaman pertama itu berisi video, lalu kemudian ada teksnya, jadi ada videonya dulu, kemudian ada teksnya gitu ya, supaya menarik. Nah, misalkan saya akan masukkan sebuah teks ya, saya copy dulu, sebelumnya sudah saya persiapkan. Nah, misalkan seperti ini ya, kita sudah punya videonya teksnya seperti ini, lalu kemudian tadi di paling atas kita sudah punya videonya ya. Nah, sisanya tag nggak usah dulu diisi, kita save ya.
Nah, maka tampilannya kurang lebih nanti setelah pertama kali di sini videonya sudah ada, teksnya sudah ada. Nah, ini baru bab 1 ya. Di sini ada table of content ya, atau daftar isi ya, teman-teman. Daftar isi. Nah, di sini baru ada bab 1. Nah, nanti kalau kita mau membuat bab 2, di sebelah kanan ini ada tanda plus ya. Tanda plus. Nah, ini untuk menambahkan halaman baru. Jadi ibaratnya kita membuat buku. Nah, kita akan buat halaman kedua, ketiga, keempatnya itu kita tinggal klik plus ini saja begitu ya. Nah, klik tanda plus misalkan ya. Nah, sekarang saya akan buat bab 2 misalkan tentang apa ya? Misalkan tentang nama gitu ya. Asal nama atau tentang nama Insinyur Soekarno-nya ya. Karena kan nama aslinya itu sebetulnya Kusno awalnya begitu ya. Nah, ini asal usulnya misalkan gitu ya. Nah, jadi kita tinggal copy paste seperti ini gitu ya. Nah, ini kita copy paste. Kalau mau menambahkan gambar-gambar misalkan ya, sama kita bisa tinggal insertkan apa gambarnya begitu ya. Misalkan di sini kita punya gambar. Nah, misalkan ini ada gambar ya. Nah, ini gambarnya supaya bagus, boleh juga disimpan di tengah misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita save lagi. Nah, kita sudah berhasil membuat bab 1, bab 2 begitu. Jadi nanti kalau peserta didik mengklik booknya, lalu kemudian nanti akan ada daftar isinya di sebelah kanan. Jadi ini bab 1-nya, ini bab 2-nya. Nah, dan bisa kita kombinasikan banyak hal di sini. Tidak hanya teks dan gambar ya, dia bisa dengan ada suaranya misalkan gitu ya. Nanti misalkan kita mau menginsertkan kalau bukunya ini tentang Presiden Soekarno, misalkan nanti kita ingin masukkan suara ketika menyampaikan proklamasi, misalkan, nah itu menjadi sangat menarik, menjadi sangat kaya gitu ya multimedia. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi misalkan, nah tapi saya ingin menambahkan sebuah halaman menjadi subbab gitu ya. Jadi misalkan bab 1 atau bab 2 ini mau ada subbabnya. Sama, kita tinggal klik saja ini setelah bab 2-nya ya. Nah, tapi misalkan ini ada subbab ya. Nah, jadi misalkan subbab atau tanpa menyebutkan namanya juga nggak apa-apa ya. Jadi misalkan saya ingin buat tentang masa kecil dan remaja gitu ya. Misal ya ini misalkan. Nah, ini tuh subbab dari bab 2 tentang nama. Misal ya, ini misal saja ya. Jadi meskipun mungkin tidak strukturnya tidak seperti ini harusnya gitu, tapi nggak apa-apa. Ini kita ingin memperlihatkan bagaimana proses ada subbab di dalam book begitu ya, atau subchapter. Kita save seperti biasa. Nah, maka dia akan menjorok ke sebelah kanan ya di table of content-nya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa terus buat untuk satu materi itu tidak harus dipecah-pecah gitu ya, apalagi kalau dalam bentuk file, karena kalau bentuk file itu kadang-kadang setelah di-download lupa penyimpanannya, apalagi kalau termasuk saya biasanya begitu ya, kalau sudah mendownload file masih tidak disiplin menyimpankan ke dalam folder dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan di sini sudah ada di kelasnya, sudah terstruktur. Jadi nanti peserta didik tinggal klik, nah semua informasi tentang satu materi begitu ya, di sana sudah lengkap gitu ya, dari bab 1, bab 2, atau ada subbab-subbabnya gitu ya. Atau tidak harus berdasarkan bab ya, silahkan gitu. Misalkan, atau juga bisa nanti misalkan setelah proses pembelajaran berjalan, ada bentuk penugasan, lalu kita ingin mendisplay hasil dari pekerjaan para siswa. Nah, ini pun bisa. Jadi kita tinggal copy paste-kan di sini atas nama siapa, sehingga yang bisa melihat hasil tugas peserta itu tidak hanya kita sebagai pengajar, tapi juga sesama peserta bisa melihat hasil karyanya begitu. Dan itu tentu akan bisa meningkatkan motivasi belajar melalui daring ini begitu. Oke, terakhir adalah bagaimana sih nanti tampilan dari book ini ketika dilihat oleh siswa. Seperti biasa kita bisa klik di sini, switch role to misalkan ya. Switch role to, kita kembali ke student ya, supaya kita melihat bagaimana sih tampilan. Nanti saya kembali dulu ke halaman kelasnya. Tadi ada di bab 3 ya. Nah, ini tandanya seperti ini book ya teman-teman. Kalau kita klik, nah maka nanti tampilan di peserta kurang lebih seperti ini. Jadi tulisannya ya seperti artikel lah begitu ya, tapi kita bisa tambahkan video seperti ini begitu ya. Lalu kemudian di sini ada tulisan, ada gambar kalau mau dikombinasikan, dan tidak harus pendek seperti ini ya. Kalaupun mau panjang silahkan.
Nah, di sini ada tombol next atau bisa melalui table of content gitu ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, begitu. Jadi kita bisa membuat kumpulan tulisan, gambar, video dan lain sebagainya disatukan, dipaketkan menjadi sebuah book begitu. Oke, itu saja mungkin untuk tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.